guys, welcome back to podcast Unaja. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Ketua Blogger Kota Jambi. Kali ini temanya juga menarik banget, yaitu tips and tricks mencari uang atau mendapatkan duit melalui blogger. Nah, langsung aja kita kenalan sama Mas Bambangnya. Oke, halo Mas Bambang. Halo, apa kabar semua? Mas Bambang maksudnya ya guys, kesel ya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, Mbak. Terima kasih sudah diundang. Tetap pandemi ini tetap sehat ya? Iya, alhamdulillah. Kegiatannya ngapain Mas? Ya, biasa harian pasti nulis ya. Nulis? Ya, nulis artikel, nulis konten. Mungkin biasanya sih cari backlink dan sebagainya. Berarti writing skillnya bagus ya ini? Ya, kalau tiap hari menulisnya? Setiap hari, ya hari kerja lah ya. Hari kerja. Kalau untuk jadi blogger udah pasti dong harus bisa nulis. Kalau nggak bisa nulis tuh jadi kayak ibaratnya petani nggak bisa nyangkul lah. Iya. Jadi susah kan? Jadi harus wajib bisa nulis. Sesuai passion gitu ya Mas. Betul. Dari blogger kira-kira menekuninya dari kapan Mas? Saya itu jadi blogger masih jadi mahasiswa Mbak. Mahasiswa? Iya, jadi udah mulai dari sana tahun 2008 kurang lebih waktu itu. Sudah cukup lama alhamdulillah dan sampai sekarang masih jadi menekuni dunia blog. Berarti dari kampus tuh mulai kuliahnya tahun 2008 atau? Saya kuliah 2006. Oh 2006. Ya, telat sih memang. Ya, tahun terakhir itu kesempatan terakhir untuk kuliah, saya kuliah karena sudah cukup berumur, jadi mikirnya tidak hanya kuliah tapi juga gimana nyari duit gitu kan. Bener banget gitu. ya. Jadi ketemulah somehow ketemu dengan dunia internet. Walaupun backgroundnya nggak ada apa IT-nya nggak ada, ketemu dengan dunia internet, belajar dari sana dan alhamdulillah sampai sekarang. Emangnya waktu kuliah jurusannya? Ekonomi Mbak. Ekonomi. Ya, oh. jauh ya. Nggak apa-apa. Sekarang itu zamannya kolaborasi. Lagian juga internet kan semakin lama semakin marak ya. Apalagi kita pandemi ini semuanya online. Digital, iya, ya. Digital semuanya. Terus pas jadi gini ya, semua orang pasti akan mendapatkan feel ketika aku harus gini, aku harus gitu. Memang benar kata orang, kita tuh akan menemukan masanya pada waktunya sendiri-sendiri. Jadi waktunya kita tuh nggak sama gitu kan, antara Mas Bambang dengan saya nggak sama. Pastinya. Feelnya kayak gimana gitu kan ya. Setuju. Jadi waktu itu ketika udah mulai, wah aku harus nulis nih atau kayak gimana dan segala macam. Jadi waktu itu pasti ada nggak yang sesuatu tekanan-tekanan datang sehingga ide itu muncul atau gimana? Iya pasti ya, karena saya anak kos. Oh anak kos, kuliahnya di mana Mas? Di Unja. Unja. Di Mandalo, anak kos juga. Ada banyak keterbatasan pastinya, ya tipikal anak kos lah ya, makanya makan mie ya. Makan mie. Dan semua yang serba dibatasin ya, irit lah gitu. Jadi hemat. semua berawal dari perut lapar sehingga kita jadi lebih kreatif. Kita dipaksa untuk mikir kira-kira apa sih yang bisa kita kerjakan untuk dapat duit. Pertama kali sih saya karena backgroundnya nulis, yaitu kirim cerpen-cerpen ke majalah-majalah. Ada beberapa yang diterima tapi cuannya nggak seberapa. Waktu itu juga lama dia kan, sebulan bisa 2 kali 3 kali, cukup lama nunggunya. Kemudian saya mikir pasti ada cara lain yang bisa saya kerjakan gitu. Lalu mencoba menggunakan internet, karena waktu itu kalau kirim cerpen pakai warnet ya. Selain kirim email apalagi sih, bisa ngapain lagi sih internet itu. Mulailah saya searching segala macam dengan mungkin pertanyaan-pertanyaan ala anak waktu itu ya, masih bodoh ya, jadi lugu sekali. Palingan gimana cari duit dari internet dan sebagainya. Ketika ketemu mulai tertariknya karena duit sih sebenarnya. Tertarik di situ, pelajarin lebih lanjut, otodidak juga, dan ketemu orang yang memang tepat ya, memberikan clue tertentu betul bahwa ternyata emang bisa gitu. Saya bertekad untuk waktu itu saya berhutang beli blognya itu. Modal awal ya. Berhutang. Orang Batam, saya masih ingat sekali dengan Mas itu. Saya hutang dong Mas gitu. Saya beranikan diri untuk berhutang dan beliau menyambut dengan alhamdulillah dengan baik. Saya tempuh 1 bulan waktu itu.
ketika beliau mengizinkan maka resmi saya jadi blogger. Udah punya domain sendiri, waktu itu masih numpang di Blogspot juga, cuma sudah domain sendiri. Ketika itu seminggu kemudian saya udah langsung dapat duit gitu. Karena kegigihan tadi Iya, ya. betul, seminggu sudah dapat duit, dan itu ketika cair pertama kali itu langsung this is the moment, saya harus bisa serius di situ. Berarti dalam 1 minggu baru mulai belajar, udah langsung dapat menghasilkan. Iya. Oh, menarik banget ya. Yes. Dan itu waktu memulai langsung, kan ada yang kalau blogger itu kan ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, waktu startnya dari awal itu memang yang langsung berbayar itu yang Mas sampaikan tadi untuk awalnya gratis dulu. Awalnya gratis dulu. Itu belajar di platformnya dulu gratis. Setelah agak lancar gitu, baru kita beli domain, custom domain namanya. Custom domain. Ya, domain. Zaman dulu harganya sekitar $30 karena kita beli yang sudah punya reputasi yang baik. Kita install, semacam kita koneksikan lah ya, sehingga nantinya servernya tetap di Blogspot, tapi nama domainnya sudah tidak pakai Blogspot lagi, sudah nama domain kita. Sudah domain sendiri. Betul. Ya. Jadi basicnya tetap dari free dulu. Berarti memang platformnya memang benar-benar pakai Blogspot ya, pakai Blogspot awalnya. Betul. Wah, waktu dulu sudah pernah dengar ada WordPress juga nggak? Ya, sebelum mulai. Betul sudah. Cuman karena ada isu ya, jadi waktu ketika dalam proses saya belajar ada beberapa informasi yang mendorong saya untuk memutuskan memilih Blogspot. Yang pertama, di WordPress tuh nggak bisa daftar ke Google AdSense. Oh, WordPress nggak bisa daftar ke Google AdSense. WordPress.com ya, kan sama-sama free ya. Benar. Di bedanya kalau di WordPress tuh dia punya platform iklan sendiri, jadi nggak boleh kita daftar ke nyebrang ke Google, nggak boleh. Sementara Google AdSense kan punya si Google tuh, jadi kayak rival gitulah. Sehingga akhirnya saya mutusin oke deh, kayaknya yang punya masa depan lebih cerah adalah Google AdSense. Google AdSense. Saya pakai Blogspot sampai saat itu ketika mulai. Oh, jadi gini ya. Kadang tuh saya juga penasaran sih, apa sih bedanya antara WordPress sama Blogspot? Karena kan di zamannya saya itu yang paling booming tuh adalah WordPress sampai saat ini mah. Nah, kalau bahkan sekarang kan udah ketinggalan, maksudnya bukan ketinggalan, udah mulai hampir hilang yang namanya blogspot.com itu kan ya. Nah, jadi ketika ada kita sharing session seperti ini membahas tentang blogspot, itu kayak wah, ini kan yang udah lama hilang gitu kan ya. Jadi menarik banget sih. Jadi ternyata blogspot itu sampai sekarang masih menjadi mesin pencari uang maksudnya masih tetap berfungsi dengan baik ya. Terutama untuk mereka yang ingin mulai tapi punya keterbatasan modal. Mereka mulai dari Blogspot dulu. Jadi di WordPress itu ada 2 jenis lagi mbak. Ada 2 jenis lagi. WordPress.com yang free dengan WordPress.org. Kalau yang .org ini dia sistemnya mereka memberikan mesinnya, script programnya, kita install sendiri ke dalam server. Oh, jadi kayak hampir sama custom sendiri gitu. Iya betul. Jadi si WordPress.com ini dia menyediakan versi open source-nya yang bisa kita download lalu install ke server kita. Nanti basicnya tetap WordPress. Bedanya di situ kita punya kendali lebih luas di situ. Bisa daftar Google AdSense, bisa ikut yang lain. Pokoknya bebas lah dibandingkan dengan WordPress.com. Gitu. Benar. Jadi untuk Blogspot saat ini ya masa depannya masih cerah lah gitu mas ya, masih cerah. Kalau untuk mencari uang ya bagus. Cuman kalau misalnya nih mas, aku dulu tuh pernah waktu kuliah juga, waktu masih zaman kuliah itu punya kakak angkatan, dia itu punya pengalaman yang sama kayak Mas Bambang. Dia benar-benar fokus menghasilkan uang dari blogger ini. Kemudian saya deketin, Kak gimana, ajarin. Nah, penasaran banget karena siapa sih yang orang tuh mungkin udah dari zaman tahun berapa udah berpikiran bagaimana sih cara menghasilkan uang hanya di rumah aja, ya kan? Hanya di rumah aja, di depan laptop, duit datang gitu kan? Pasti pikiran singkatnya rata-rata seperti itu. Nah, saat itu saya juga udah berpikir seperti itu. Nah, makanya saya deketin sama kakak angkatan saya, gimana sih mas, penasaran banget. Jadi nggak usah keluar rumah gitu kan, nggak usah harus beli bensin buat ke kantor dan segala macam kan. Saya deketin, kemudian masnya bilang gini, yang namanya suatu pekerjaan
apapun itu untuk menghasilkan uang kita harus fokus, dia bilang gitu kan. Harus fokus, harus teliti, harus telaten dan konsisten, dia bilang gitu. Konsistennya apa? Sanggup nggak kamu dalam satu hari kamu membuat 100 akun email dan 100 akun blogger? Saat itu seperti itu, Mas. Yes. Aku langsung tercengang gitu. Wah, gila nih, 100 akun email, 100 blogger yang harus aku buat dalam satu hari. Keriting jari semua. Harus bikin email, nanti confirm, bikin email, confirm, terus habis itu bikin blog isi kontennya lagi kan. Kalau jadi akhirnya tuh kayak aku bayanginnya berarti kita nggak fokus sama isi kontennya. Kita fokus hanya membuat ya, bikin email sama bikin blogernya gitu kan. Nah, dari situ kakak angkatan bilang, kalau kamu dalam satu blogger itu sudah dikunjungin, misalnya dalam satu hari dikunjungi 5 orang. Kalau 5 orang minimal 1 klik dari akun bloggermu, itu mendapatkan $1. Nah, jadi kalau 100 blogger dalam satu hari lebih dari 100 pengguna yang mengklik, akan banyak dapat ribuan $, bahkan gitu kan. Nah, dia bilang, sanggup gak kamu kayak gitu? Terus saya bilang, iya ya, aku sanggup gak? Apa aku orangnya masih pengen-pengenan kayak gitu kan. Ada orang yang masih karena penasaran doang. Iya, apa karena Mas penasaran doang kayak gitu. Terus aku bilang, wah gila Masnya. Terus aku bilang, Mas kamu makan gak? Ya makan. Mas kamu ke toilet gak? Ya iya, aku ke toilet. Aku tetep gitu. Cuman kamu memang harus benar-benar fokus, dan dia itu dalam satu hari itu memang bisa menghabiskan banyak waktu hanya di depan laptop. Kayak gitu kan. Iya, memang yang saya pahami dan yang saya ketahui dan juga saya pelajari nih ya, ada berbagai macam pendekatan yang bisa digunakan. Kalau yang Mbak ceritakan tadi, itu sebenarnya cara lama. Dulu mungkin bisa, tapi sekarang kita bikin email saja udah pakai nomor handphone. Iya, benar banget. Kalau misalnya bikin 100 email berarti harus beli 100 nomor handphone. Wah gila, satu nomor aja udah taruhlah 20.000 ya. Itu gitu. Kemudian Google juga membaca IP kita, IP PC dan laptop, sehingga kalau kita secara brutal bikin email dan bikin akun blogger juga nggak baik, pasti akan terbaca oleh mereka. Karena apalagi sekarang mereka udah semakin pintar. Iya benar. Sehingga cara itu juga tidak efektif dari segi waktu juga, dari segi tenaga juga. Yang paling baik adalah pada pendekatan yang kedua. Pendekatan kedua ini fokus pada kualitas. Jadi kita cukup fokus 1-2 blog saja, yang kita perbanyak isinya, kontennya yang kita perbanyak. Dengan cara ini tidak hanya hemat waktu, tapi juga hemat biaya juga, nggak perlu beli kartu perdana kan, juga nggak perlu bakar kuota, karena kalau bikin email banyak-banyak udah pasti bakar kuota. Tidak perlu juga mengorbankan resiko IP kita terblokir oleh Google, dan juga kita bisa ngerjakan yang lain gitu. Anggap saja dalam satu blog itu kita isi seminggu 2 kali, 3 kali lah misalnya. 3 kali berarti 2 blog kita ngisi 6 artikel ya. Masing-masing jatahnya 3 hari sekali, 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Maka dalam seminggu kita cukup menghandle 1 artikel sehari untuk masing-masing blog. Kalau 1 artikel kita tulis anggaplah misalnya 1 jam. Untuk postingnya 30 menit, berarti hanya 1,5 jam yang kita habiskan dalam sehari selama 1 minggu. Cara ini jauh lebih efektif ketimbang kita harus menghabiskan puluhan jam bahkan mungkin untuk bikin email dan akun blogger gitu. Wow, berarti kalau kita fokusnya ke konten, biasanya kerjaan kita nulis doang gitu. Nulis doang. Iya. Kira-kira Mas, kalau dari sepengalamannya waktu start memulai blogger, satu konten itu kan kita fokus writing dan segala macam gitu kan. Itu penghasilannya berapa? Tergantung. Karena penghasilan di dunia blogger, khususnya yang bermain di Google AdSense, itu tergantung dari klik dan pengunjung. Jadi kalau seandainya sebenarnya hitungan yang tadi Mbak kerjakan 1 klik $1 itu tidak seperti itu, tidak segamblang itu. Tidak segampang itu. Hitungannya tidak seperti itu. Jadi namanya CPC atau cost per click. Cost per click itu adalah nilai yang pengiklan bayarkan untuk setiap 1 klik kepada kita. Berarti maksudnya iklan yang punya iklan numpang ke blog kita. Betul.
Terus melalui Google. melalui Google. Betul. Nah, setiap satu klik nanti kita mendapatkan nilai tertentu. Besarannya beda-beda tergantung dari jenis iklannya. Contoh. Iklannya muncul yang satu iklan handphone nih harganya misalnya 10 juta. Yang satu iklan misalnya bedak harga 1 juta. Kira-kira Mbak kliknya besaran mana? Ya kalau saya lebih ke bedak. Bukan, nilai kliknya. Ya, kira-kira handphone. Handphone. Iya. Handphone. Kenapa? Karena dia produknya lebih mahal. Iya. Otomatis si pemilik produk ingin produknya lebih dilihat. Iya, gitu. lebih sering dilihat. Betul, dan budgetnya pasti lebih gede karena pasti perusahaannya bonafit. Perusahaan gede teknologi. Sehingga kalau yang muncul di blog kita adalah iklan handphone, dan pasti kliknya lebih besar dibandingkan jika yang muncul adalah iklan bedak. Itu satu. Yang kedua tergantung banyaknya pengunjung. Dalam satu hari ada berapa viewers gitu ya? Betul. Biasanya CTR-nya atau rasio kliknya itu anggaplah 10% ya, biar gampang. 10%. Jadi kalau kita pengen 10 klik, maka kita butuh 1000 pengunjung. Wow. Kan tidak mungkin setiap pengunjung akan ngeklik. Nggak mungkin. Apalagi dia ngerti bahwa ini iklan. Dan kalau saya klik ini yang punya blog dapat duit, nggak mau gitu. Ada yang seperti itu. Iya benar. Honestly ada yang seperti itu gitu. Sehingga ada rasio di situ. Rasionya maksimal 6% sampai 7% biasanya. Saya hitung 10% biar gampang gitu ya. So kalau kita punya 10 klik, nilai kliknya anggaplah misalnya 1000. Kita cuma dapat 10.000. Rupiah. Iya, rupiah. Karena sekarang Indonesia rupiah semua. Nah, kalau kita dalam satu blog ada pengunjung 10.000, maka kita dapat 100 klik, rasanya 10% ya. Maka kita dapat 100.000. Gambarannya seperti itu. Gambaran perhitungannya seperti itu ya. Betul. Bisa 80.000. Yang realnya bisa 80.000, bisa 110, bisa 200.000 tergantung nilai CPC-nya gitu. Jadi bervariasi. Tapi angka rata-ratanya itu seperti itu. 5 sampai 7% rasionya dari angka pengunjung total. Sama kayak ibaratnya toko online ya. Toko online itu nggak mungkin setiap pengunjung yang tanya bakal beli. Iya benar. It's impossible. Iya. Klik rasionya sama, hampir 10% atau seperti itu, 9 sampai 10. Jadi kalau misalnya seorang CS dia dapat penjualan 10, maka dia rata-rata sehari pasti melayani 100 orang. Bayangkan 100 orang bertanya dalam sehari, nggak hanya keriting, jari, mata, pedes juga. Rasionya 10%. Jadi kalau dia misalnya ditanya berapa penjualan 20, nanti kita bisa bayangkan dia berarti paling tidak melayani orang sehari itu 200 orang. Impossible enggak? Karena mustahil orang berkunjung nanya langsung beli semuanya, it's possible. Rasio itu hampir sama antara jualan dengan di iklan, seperti itu juga. Tapi ada jenis pendapatan yang lain di blogger itu, tidak hanya iklan. Ada tadi saya jelaskan ada paid content, ada content placement, ada ads banner. Nah ini biasanya berhubungan dengan orang ke orang, bukan dengan Google lagi. Misalnya Mbak punya brand nih, punya brand di online, misalnya kosmetik. Tentu Mbak pengen promosi kan. Nah, somehow kita ketemu misalnya, Mas punya blog sepertinya, atau saya nawarkan Mbak, saya punya blog nih, pengunjungnya 5.000 sehari, mayoritas perempuan gitu, tertarik dengan kosmetik. Oke deh, berapa ads bannernya? Sebulan 1 juta deh, oke deal. Maka 1 juta bulat-bulat kita terima. Berapapun pengunjung kita, 1 juta tadi sudah masuk ke kantong. Itu yang sistemnya man to man. Ya, kita langsung ke orang. Ada lagi namanya affiliate. Affiliate itu kalau kita di dunia real ini maklar ibaratnya. Maklar. So kita pasang banner misalnya paling gampang iklan motor ya. Sorry. Di Lazada itu ada motor nggak sih? Ada ya? Lazada ada. Ada ya. Anggaplah motor ya. Yang gede lah, jangan yang kecil. Jadi kita ikut program affiliate Lazada, Tokopedia atau Bukalapak. Hampir semua e-commerce punya program affiliate namanya. Kita daftar, nanti kita dapat kode. Kode itu nanti kita gabungkan dengan link, jadi semacam link ada kodenya. Kode itu unik, semua affiliate beda semua. Saya beda, yang lain beda. So nanti kita pasang iklan, apakah banner, apakah artikel dalamnya di iklannya yang menawarkan motor tadi. Terus ada yang klik, pergilah dia ke Lazada, lalu dia beli, harga motornya 10 juta, dibayar ke Lazada, selesai transaksi kita dapat persentase. Bisa 10%, bisa 20%, bisa 30%, bervariasi masing-masing e-commerce, tidak ada yang sama. Jadi kalau nggak 10%, kita dapat 1 juta dari Lazada tadi, dibayarkan per bulan biasanya, atau per jumlah tertentu.
per jumlah tertentu. Kita nanti tinggal transfer ke rekening kita. Ada banyak lagi. Pada banyak ya. Ada banyak. Metodenya banyak banget. Iya, ada review. Apa tuh Mas? Review itu misalnya kita punya blog, terus misalnya enggak topiknya kecantikan ya, misalnya bahas tentang kecantikan. Terus Wardah lagi launching listing baru nih. Dia pasti akan promosi itu. Kalau blog kita bagus, blog kita pengunjungnya banyak, kita bisa tawarkan ke Wardah atau biasanya melalui agensi biasanya, agensi promosi dia mengumpulkan blogger. Saya butuh blogger nih 50 orang misalnya, kriterianya sebagai berikut, bla 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 bla, topiknya kecantikan dan sebagainya. Kita daftar di situ, nanti kita review produknya, review maka barangnya akan dikirim ke kita. Kita akan coba bagaimana sih harumnya, teksturnya dan sebagainya. Review ya. Betul, nanti kita tuliskan dalam artikel. Di artikel itu nanti kita akan dibayar. Jumlahnya bervariasi 300 sampai 2 juta. Oh, berarti mereka tuh perusahaan-perusahaan itu masih cari ya blogger. Yes. Justru sekarang semakin dicari. Semakin dicari. Iya, karena sudah mulai beda ini ya, beda paradigma ya. Kalau Iya. zaman dulu iklan koran, majalah, Iya, betul. televisi. Sekarang sudah enggak. Sekarang sudah Semua mulai full digital ya. harus hampir 50-50 bahkan mungkin lebih ya. Lebih fokus ke digital. Tuh. Jadi ada Menarik banget sih Mas. Itu teorinya sumpah banyak banget Mas. Aku Yes. kalau misalnya kita ngobrol gini paling hanya 1 atau 2 yang nangkep ya. iya yang nangkep. Itu keren banget sih Mas. Mungkin lain kali kita bisa buka kelas kali ya Yes, di sure. sini Why untuk training mahasiswa Universitas Adiwangsa Jambi kali Mas ya. Pasti. Kita buka training bagaimana how to get $1 satu hari gitu kan. Boleh. Boleh Mas ya? Keren tuh. Wah keren banget, nanti ya next kita akan buka kelas khusus mahasiswa Universitas Adiwangsa Jambi bagaimana mencari uang di blogger ya. Yes. Blogspot.com atau blogger aja sih nyebutnya sebenarnya Mas. Blogger tuh lebih ke profesi. Blogger profesi. Iya, Blogspot itu platformnya. Platformnya. Gitu. Blog itu Oke. aktivitasnya. Berarti Mas ini memang benar-benar full blogger gitu. Iya, saya sebagai kalau dari basicnya saya blogger, tapi kalau dari saya juga tergabung dalam sebuah perusahaan sebagai SEO. SEO ya bukan CEO. Apa tuh? SEO, Head of SEO. SEO itu SEO. SEO. Search Engine Engine Optimization. Yeah. Oh wow, aku surprise karena salah menurut Mas, aku dari ilmu komputernya UGM kan, jadi aku juga suka sama CEO juga dan juga lagi memperdalam CEO. Cuman kalau teman-teman sering nanya, Ji, lu bisa nggak SEO gitu? Oh bisa, tapi beginner gitu kan, beginner bisa gitu. Oh Ji, aku pengen naikin web aku dong ini. Oh bisa, bayarannya ada gitu. Iya kan, ilmu itu mahal kan ya. Jadi selain jadi blogger, saya juga jadi head of SEO. Itu Head of CEO, Yes. di mana Mas? dailysocial.id. Di dailysocial.id, sebuah startup teknologi di Jakarta. startup di Jakarta. Yes. Wow, aku punya startup juga Mas. Wah, ini aku jadi kayak sebuah pertemuan spesial banget nih, ketemu orang hebat gitu kan ya. Yang pertama aku juga punya startup di software development dan IT konsultan Mas. Nah, jadi jadi kayak nyambung banget kita ngomong seperti ini, nyambung. Wah, ternyata kamu jagonya SEO. Kalau misalnya kamu Mas Bambang kerja di Google nih, wah gajinya berapa guys? Itu dicari banget soalnya ya. Saat ini. Saat ini cari banget Mas. Oh jadi Dan nggak ada sekolahnya. nggak Nggak nyambung sama yang satunya Mas ya. Nggak nyambung banget. Ya itu sebenarnya itu kuliah tuh wadah kita untuk mencari jati diri. Iya, mencari jati diri. Mengasah mengubah paradigma juga. Iya. Tidak menentukan soal kerjaan juga. Iya betul. Tapi attitude kita diasah di situ. Ya attitude, jati diri. Tapi kalau kita misalnya kuliah terus langsung pulang ke, maksudnya tuh tidak ada pergaulan, nggak ikut organisasi dan segala macam, sama aja Mas ya. Betul. Kita akan lama menemukan jati dirinya. Ketemu, tapi mungkin akan lama gitu. Yes. Bener sih. Jadi Mas sekarang ini kerja yang di Jakarta startup itu remote ya? Dari awal remote saya. Dari awal remote. Dari tahun 2013 saya. 2003. Wow, aku surprise banget lagi. Keren banget Mas Bambang ini ya. 2013 saya
join di situ. Saya bilang, join di situ. ke Jakarta aja mas, nggak bisa saya bilang gitu. Saya nggak mau ke Jakarta. Saya Oh, udah sudah ditawarin bayangan, untuk ke iya. Jakarta. Karena saya udah ada punya bayangan sendiri lah, walaupun tidak seburuk itu sebenarnya. Iya, Cuman gimana? saya sebagai apa ya, ngerti lah maksudnya bagaimana iklim di sana. Jadi saya merasa kayaknya kurang cocok juga. Jadi saya merasa Padatnya kalau di mau, Jakarta, ya, kalau ya. mau saya tetap di sini, saya bilang gitu. Saya nggak mau. Toh pekerjaan saya kan tidak harus hadir. Betul. Ketika join 2013, saya juga masih jadi blogger, saya bilang. Jadi saya tidak akan melepaskan sebagai blogger. Jadi blog berjalan. Cuma ada deal di situ. Dealnya adalah saya tidak boleh bikin blog yang topiknya sama. Untuk perusahaan itu. Betul, gitu. Tidak boleh head to head gitu. Oh good, saya bilang, karena emang kebetulan nggak ada gitu kan yang head to head. So saya jalan sampai sekarang, alhamdulillah masih berjalan. Ya, karena dia mungkin dianggap berhasil. Saya juga ditunjuk sebagai editornya Trikina.com. Masih sister set company-nya Jadi Social. Jadi Social itu di bawah Jarum ya. Jadi di bawah Jarum. Mereka bikin sister set namanya Trikina.com. Itu full saya yang pegang. Dari putus kontennya, dari optimasi SEO-nya, dari staffnya juga. Tapi itu masih baru, masih 2019 Februari inisiasinya. Dan sekarang alhamdulillah sudah 1 million page view kita sebulan. 1 million? Iya, 1 million page view. Page view Yes. sebulan? Yeah. Wow guys, keren banget Mas Bambang nih. Luar biasa. Wah, pokoknya kita harus jadi nih Mas, buka kelas Mas. Untuk mahasiswa kita ya. Harus jadi. Soalnya ini biar teman-teman mahasiswa kita tuh juga melek digital up terutama juga. Banyak yang nggak paham Mbak. Iya. Nggak paham dengan itu. Jangankan SEO ya. Saya pernah ngisi materi di sebuah kampus yang nggak usah disebutin kampusnya, di Jambi lah. Saya kebetulan di request soal bisnis digital, maka saya kepikiran pasti startup ya, yang paling belum banyak di sini. Ketika saya tanya, ngerti nggak sih dengan di bisnis startup? Satu yang angkat tangan cuma 3 orang, yang lainnya tidak ada. Dari ketiga orang yang jawab salah semua. Salah semua. Dipikirnya startup itu adalah proses hidupnya sebuah komputer. Yes sih, saya bilang gitu. Betul sih. Startup dia bilang gitu, artinya startup. Betul sih. Bukan itu maksudnya gitu. Jawaban yang lainnya betul bahwa dia usaha inisiasi awal ya, yang rintisan ya. Tetapi dia salah dalam memaknai konteksnya. Konteksnya kalau startup kan berkaitan dengan teknologi. Sedangkan menurut dia semua bisnis yang rintisan itu startup. Berarti tukang bakso yang baru berdiri juga startup. Iya katanya. Maka menjadi salah. Betul kan? Betul. Kecuali tukang bakso dia bisa order by website, maybe bisa custom bentuk baksonya, warnanya, rasanya, it's a startup. Kalau enggak itu sebuah bisnis biasa. Segitulah gambaran pengetahuan tentang startup ya. Tentang sebuah teknologi, apalagi SEO yang jauh lebih teknis dibandingkan startup. Benar sih Mas. Aku kuliahnya sekolahnya di Jogja dulu. Memang anak-anak Jogja tuh sudah melek semua startup. Jadi rata-rata remajanya tuh, apalagi anak mahasiswanya sudah melek startup semua. Mereka udah bisa mandiri untuk membangun startup sendiri kan. Jadi memang persaingannya tuh tinggi banget di sana. Tapi justru bikin kita lebih kreatif. Yes, bikin kita lebih kreatif dan juga di sana tuh pasarnya banyak juga gitu. Pelaku bisnisnya juga banyak. Investor juga. Iya benar. Kalau Jambi investornya pengen untung terus. Iya benar banget Mas. lu dimarah-marahin, lu nggak dapet target ya, udah out. Kira-kira nih 100 juta setahun balik nggak gitu? Iya. Jualan pulsa kali ya. Gitu. Jadi pas aku balik ke Jambi itu Mas, jadi bukan ditemenin, dikenalin lah sama salah satu pegawai di sini. Dan dia memang udah kayak melek startup juga gitu kan. Dia itu pengen membangun sebuah usaha jasa, misalnya mau tempel ban motor di mana aja dia dengan order sebuah aplikasi. Dia bisa juga memanggil ke rumah untuk servis mobil, servis motor, kayak gitu. Fokus core bisnisnya ke sana. Terus ya udah aku ditunjuklah aku sebagai apa nih, karena aku sudah ada startup sendiri di Jogja, aku nggak mungkin menempati posisi yang sama. Nah aku bilang gitu, ya udah kamu jadi CTO aja, dia bilang gitu kan. Mikir aku CTO, kalau misalnya ini hanya masih ruang lingkupnya sedikit, aku sanggup.
Tapi kalau nanti sudah mulai melebar, aku nggak sanggup kalau sendirian, aku bilang gitu. Iya. Karena saat itu, karena apa ya Mas? Ada orang bilang kalau bisnis itu bukan sampingan. Kan karena banyak orang yang berpikir, oh aku mau kerja terus bisnisku sebagai sampingan. Ada bisnis tuh sampingan. Padahal salah. Yes. Bisnis itu kamu memang harus benar-benar fokus dan harus berdarah-darah di sana gitu. Nggak bisa bisnis itu jadi sampingan. Betul. Harus memang benar-benar kayak Mas bilang tadi, oh aku udah memutuskan untuk jadi blogger. Nah itu jadi sebuah keputusan besar itu, apapun resikonya kita harus bisa ambil. Nah makanya orang-orang banyak yang salah nih sama pikir kalau aku kerja terus nanti bisnis sambil sampingan. Nggak bisa sih kayak gitu, nggak bisa full di sana. Nggak bisa berkembang juga sih. Iya, nggak bisa berkembang, akan stagnan dia. Betul. Nah itu makanya saya bilang kalau saya kerja sendirian nggak bisa, karena aku pasti kita punya priority kan ya. Punya priority. Apa sih prioritiku? Oh aku harus tetap harus apa sih visi misiku kemarin membangun startup, itulah yang harus aku pegang. Betul. Kayak gitu. Terus oh ya udah Ji, nggak apa-apa katanya. Terus lama-lama Mas, karena mungkin komunikasinya kurang juga di sini, awal-awalnya tuh memang menggebu-gebu. Memang yang pelakunya itu maksudnya anggotanya itu memang anak-anak remajanya Jambi kan. Okay. Cuman apa ya, awal-awal aja gitu, terus lama-lama hilang. Terus aku bilang, iya konsistensi nggak ada. Nah itu kan yang tadi kita sharing kan, kalau misalnya memang mau terjun ke sesuatu tuh harus memang benar-benar konsisten juga, fokus konsisten. Ya udah kamu ambil keputusan kamu yang dengan baik, jalani resikonya, apapun itu ya udah fighting di situ kan. Iya, itu tipikal anak muda sih. Iya. Ketika mereka dapat mainan baru, lebih semangat di situ gitu. Iya. Membayangkan bahwa semua akan baik-baik saja, padahal tidak seperti itu kenyataannya. Ada banyak obstacle pasti, kan ada banyak tantangan. Diperas juga pikirannya. Bener. Nah banyak sekali, tidak semua ya, banyak sekali anak muda yang tertarik saja, tetapi tidak bersedia untuk diperas otaknya. Iya. Dituntut untuk kreatif tuh, tidak banyak juga seperti itu. Ada juga yang punya ide, tapi tidak punya keberanian untuk memulai. Tidak tahu harus kemana, atau dia tidak menemukan co-founder yang tepat. Ya karena orang lingkungan dia sempit juga, iklim startupnya juga ekosistemnya belum terbentuk dengan bagus. Iya benar. Pemerintahnya juga kayaknya cuek gitu kan, dianggap tidak ada apresiasi. Iya. Dianggap tidak punya prospek. Iya. Ya akhirnya orang juga sudahlah gitu, kita kayaknya coba yang lain lah ya. Kerja lagi gitu, ngelamar kerja gitu kan. Iya. Yang mungkin ya pekerjaannya juga tidak nyambung dengan basicnya dia. Ya kan banyak yang ahli dari SH jadi debt collector, banyak kan fakta-fakta seperti itu. Ya tidak ada yang salah dengan itu sih. Tapi ada yang salah dengan dari awal mindset. Iya. Mindset yang salah. Itu sih. Ya itu, jadi akhirnya temanku yang pegawai ini yang aku bilang nggak bisa sampingan, ya nggak jalan karena dia mungkin ternyata dari kerjaan kantor lagi banyak. Kadang kalau misalnya ayo nih kita mau ngapain lagi gitu, kadang aku yang suka gembor-gembor dan mereka yang semoga startup kita akan menjadi besar ya. Aku kadang tuh balas di grup cuman hehehe aja, soalnya no action gitu. No action. Jadi dia kalau nggak bisa nih kita kayak gini, aku lagi tutup buku dan segala macam lah, ya nggak bisa nih memang. Kalau misalnya memang lu mau sudah ngambil keputusan terjun di sebuah bisnis, silakan harus semua bahasa-bahasanya tenggelam di sana gitu. Sampai benar-benar nggak bisa lagi diselamatkan. Iya benar banget Mas. Karena ada masanya kita harus give up kan, it's enough. Gitu. Tapi ketika semua komit di situ dan udah die hard di situ. Mati pun nggak ada penyesalan kan gitu. Tapi kalau maksudnya mati bisnisnya ya orangnya. Tapi kalau kita kayaknya cuma nerima doang gitu ya, nggak mau give gitu, tapi cuma take doang gitu. Begitu selesai ya udah dia nggak beban, yang ngasih yang beban. Saya udah coba semuanya gitu, tapi yang lain seolah-olah hanya ya seperti itu. Itu paradigma yang terjadi saat ini sih, terutama especially di Jambi ya. Kalau di kota besar udah maju banget. Banyak yang bisa dikerjain, banyak yang bisa dikreasikan, dan anak muda kita tidak terbiasa dengan kompetisi, hingga juga akhirnya tidak terasa. Iya benar. Ya ini momennya sebenarnya sih, momennya dengan adanya seperti Mbak yang ke Jambi. Wah, momen banget. Pokoknya kita gini aja deh Mas, kita memulai dari mahasiswa sini aja. Yes, pasti. Dari yang hal kecil dulu, nanti kita coba
bisa mengedukasikan Yes. teman-teman remaja Jambi kan ya. Ya, insya Allah semoga bermanfaat kan ya Insya Allah, buat insya teman-teman remaja Jambi, khususnya mahasiswa Unaja deh. Pokoknya beruntung banget deh nih kita ketemu sama Mas Bambang, dan terima kasih juga buat Mas Rian, anggota staf marketing kita yang sudah mengundang Mas Bambang ke sini. Hubungannya dengan Mas Rian apa? Kayaknya cuma teman chat di WhatsApp. Oh gitu. Belum pernah ketemu serius. Oh belum pernah ketemu. Loh kok si Rian bisa kenal Mas Bambang? Jadi saya kenal ada teman Bang Iman namanya. Ya, kami tergabung dalam sebuah startup juga. Oh. Bisa bantu.com namanya. Bang Rian kenal dengan Mas Iman. Jadi beliau bertanya-tanya kan, bertanya siapa yang kira-kira bisa. Ada direkomendasikan ke saya. Gitu. Oh, bisa kita Bisa bantu.com. bisa bantu.com. Startup Jambi, Mas. Startup Jambi. Yes. Startup Jambi. Berarti Jambi ini udah sebenarnya juga lumayan banyak udah ya startupnya ya. Oh, udah lumayan. Tapi ya butuh banyak hal yang harus dikerjakan ya. Termasuk Saya kerasa banget sih. Ya, termasuk soal ini sih. Sebatas mana sih sebuah usaha itu bisa dibilang startup? Gitu. Iya, betul. Karena ada yang jualan produk pakai WhatsApp, dia masuk startup katanya. Jadi ya seperti itu. Berarti Mas ini udah ini ya, pengalamannya udah tinggi lah ya. Aduh. Udah dari berapa tahun lah ya? Kalau di Jambi mungkin ya, di Jambi. kalau SEO maybe I'm the best one di Jambi. Wow. Tapi kalau di kota besar tentu ada banyak sekali yang lebih punya skill dibandingkan saya. Wow, aku harus ini nih harus semua nih gila, keren banget Mas Bambang, the best one di Jambi SEO guys. Kalau SEO di Jambi, picking of anyone. Wow, so cool. Oke, kira-kira Mas ada lagi nggak yang pengen sharing untuk teman-teman kita ya, khususnya teman-teman mahasiswa Unaja? Ya, palingan balik ke blog ya, soal blog. Di blog itu sebenarnya simple, tapi emang butuh keseriusan juga. Yeah. Terus juga jangan asal ikut. Oh ini nanti lihat materi blog kayaknya keren nih. Mikirnya cuma duit doang ya, tapi basicnya dia nggak punya gitu. Yang pertama memang harus suka nulis. Kalau memang harus suka nulis ya. Anggaplah dia belum bisa nulis, tapi dia suka nulis. Minimal suka baca dulu. Ini kayaknya remaja kita udah jarang suka baca. Kalau dia tidak suka baca, apalagi mau nulis kan ya, susah. Minimal itu dulu suka baca. Ketika orang suka baca biasanya akan mudah punya kosakata lebih banyak dia. Sehingga kalau tinggal diajarin sedikit, di-push sedikit untuk nulis. Ketika udah mulai nulis baru punya basicnya. Modal jadi blogger tuh nulis. Itu modal terbesar. Yang lainnya hanya komplement. Begitu bisa nulis, suka nulis, minimal punya ketertarikan untuk membaca, itu sebuah modal yang enggak dimiliki oleh semua orang. Kalau itu udah punya, tertarik dengan blog, silakan dimulai saja dari yang gratis dulu. Dari yang gratis? Iya, dari yang gratis. Nanti step by step kita upgrade ke yang berbayar. Okay. Tidak harus langsung ngeluarin modal. Paling ya kuota lah gitu. Nyari kuota internet ya. Gitu. Rasanya itu bukan modal ya, karena hampir dibeli setiap hari kan. Lebih banyakan itu timbang makan malah. Jadi rasanya nggak ada alasan untuk tidak mulai, terutama untuk mereka yang punya modal besar tadi bisa nulis. Oke deh, saya rasa ini pengalaman sharing session yang bermanfaat banget ya. Jangan banyak-banyak, nanti yang nerima juga waduh banyak banget nih, apa nih yang harus jadi milih-milih gitu, mau yang nerima apa dulu gitu kan. Nah untuk kelanjutannya guys, nanti kita akan membuka kelas bukan kelas, sama aja sih. Membuka kelas khusus nanti trainingnya dari Mas Bambang ya. Siap. Dari Mas Bambang kita akan membuka bagaimana mencari uang itu melalui blogger gitu. Jadi bukan ya, mungkin temanya menarik kali ya kalau kita bikin $1 klik $1 gitu ya Mas ya. Ya why not nih, waduh Mas Bambang nih keren banget semua. Nah nanti kita akan buka kelas, nah informasi selanjutnya akan kita share di Instagram juga dan juga di semua sosial media Universitas Bangsa Jambi. Kita akan buka kelas bersama Mas Bambang. Nah jangan lupa teman-teman, ini penting banget karena apalagi masa pandemi ya Mas ya. Masa pandemi, daripada teman-teman mahasiswa diem aja di rumah atau kosan, lebih baik learning something new gitu kan. Jadi upgrade lah pengetahuan kamu tuh, mempelajari hal-hal yang baru. Jangan mentang-mentang kamu jurusan manajemen kamu harus fokus ke manajemen aja. Enggak, coba yang baru karena itu akan
mengupgrade diri skill kamu sendiri gitu dan bermanfaat untuk diri sendiri kok, Membuka bukan kesempatan baru juga. ya membuka kesempatan baru. Siapa tahu memang kamu bisa berkolaborasi dengan ilmu kamu yang misalnya di manajemen sama skill kamu yang baru. Kayak gitu ya Mas ya. Betul sekali. Sip, terima kasih buat Mas Bambang Sama-sama, atas Mbak. waktunya, kehadirannya buat ke kampus kita. Nah, inilah studio kita Mas. Nanti kalau misalnya Keren. kita ya. Nanti kalau kita mau podcast lagi bisa Mas ya. Boleh, pasti. Membicarakan hal-hal ya mungkin terkait lebih SEO kali ya, lebih fokus lagi. Yes, boleh. Search engine optimization. Nah, itu lagi booming banget sih. Nah, teman-teman kalau misalnya pengen belajar, cari-cari dulu lah apa itu SEO ya Mas ya. Untuk basicnya ya. Basicnya dulu lah, nanti dari fokusnya kita akan bahas bersama dengan Mas Bambang. Oke, terima kasih hari ini. Salam, bye.